warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Wan. Sudah ini kita akan membuat perubahan sedikit pada program menggunakan prosedur pemanggilan. Nah, pada materi ini akan ada sedikit perbedaan, yaitu penambahan berupa beberapa coding yang ada pada deklarasi publik. Nah, ini pada contoh Bapak akan membuat prosedur on all, di mana nanti seluruh LED itu akan hidup. Kemudian Bapak akan menambahkan beberapa variabel untuk perulangan secara otomatis. Nah, kemudian jangan lupa tambahkan prosedur delay dalam form tersebut. Nah, kemudian kita akan bikin prosedur untuk program on all tadi. Nah, jadi ada sedikit perbedaan dalam penulisan kali ini, di mana kita akan memisahkan program utama dengan program yang sering kita gunakan. Ya. Nah, tujuannya adalah pertama digunakan untuk penggalan program yang akan digunakan secara berulang-ulang dalam suatu proses program. Jadi kalau ada dalam satu program itu ada program yang selalu kita gunakan berkali-kali, maka kita bisa menggunakan prosedur pemanggilan. Kemudian yang kedua adalah digunakan untuk memecah-mecah program menjadi sebuah modul program, sehingga listing program menjadi lebih sederhana. Oke. Nah, jadi kalau biasanya pada satu objek kita selalu menuliskan isi dari program. Dan misalnya pada on all tadi, biasanya kita akan membuat program untuk hidup mati gitu kan. Nah, sekarang kita cukup melakukan pemanggilan seperti ini saja. Oke, kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Ini kita inputkan delaynya 200, kemudian ulangnya cukup 5 saja, kemudian kita bikin alpinnya berkedip. Nah, dari program memang tidak ada perubahan, tapi kalau kita lihat pada listing program, nah ini ada perbedaan. Nah, pada prosedur ini kita hanya menggunakan pemanggilan satu kali saja, on all. Nah, pada aplikasinya nanti on all ini bisa kita pindah-pindahkan objeknya, mau di button boleh, di list box juga oke, combo box juga bisa, tinggal dipanggil saja. Oke, mari kita coba untuk membuat program seperti ini. Oke, ini program yang kemarin sebelum ujian. Kita akan tambahkan program baru, kemudian kita setting. Ini kita ganti namanya. Kita cobakan untuk satu animasi saja dahulu ya. Animasi yang pertama kita gunakan adalah cerupin berkedip. Oke. Nah, ini kita lengkapi dulu.
dengan pertama yaitu menulis deklarasi nama animasi yang akan kita gunakan. Ya, nama animasinya kita berikan saja prosedur on out. Kemudian ini kita tambahkan variabel a. Kemudian jangan lupa tambahkan prosedur delay. Ambil aja. Nah, setelah langkah ini kita kerjakan, maka kita bikin dulu prosedur untuk on all. Kita bikin dulu prosedur untuk on all. Nah, prosedur on all ini kita ketik saja di bawah dari button, objek button. Jadi kita biarkan saja button ini kosong. Kita tulis prosedurnya di bawah. Lihat prosedurnya. Nah, kita bikin dengan format diawali dengan prosedur, kemudian form berapa yang akan kita gunakan, diikuti nama dari animasi yang kita deklarasikan tadi. Kita tulis prosedur, kemudian Bapak gunakan unit 9, berarti formnya juga 9. Di form 9, nah, sudah on all. Kemudian titik koma, kita bikin begin, kemudian tulis di bawahnya, kita tutup terlebih dahulu supaya kita tidak ragu ya penulisannya. Nah, baru di sini kita tambahkan prosedur untuk menghidupkan dan mematikan. Ya, kita tambahkan dengan prosedur untuk program untuk menghidupkan, dan kita kasih delay. Delaynya delay on dan untuk mati kembali seperti putih ya. Oke. Nah, tinggal ini kita edit pada buttonnya. Kita tinggal sesuaikan bentuknya dengan program sebelumnya. Kita tinggal lihat saja di sini. Ini boleh kita copy. Tidak perlu lagi tulis var, tulis a titik 2 sama dengan str unt baca edit 1 titik teks. Kita lihat di formnya ini untuk delay ya, di a untuk delay, dan x dua sama dengan str unt baca edit 2 titik teks. Kemudian kita lakukan perulangan for i titik 2 sama dengan for i titik 2 sama dengan
to X enter begin. Nah, di sini tulis n terlebih dahulu, kemudian tutup dengan penulisan on all. Ini form sebelumnya, form 8. Kita ubah ke form 9. Ini ke form 9. Kita isi nilainya 200. Bukan ulangi 5. Kemudian kita. Nah, sampai sini kita bisa membuat pada objek yang lain tanpa harus mengulang penulisan program. Nah, coba kita cek dulu. Nah, biasanya kalau kita lihat pada program-program kita sebelumnya, kita selalu mengisi program di dalam dari sebuah objek. Nah, button 2, kita maunya shape 2-nya yang hidup. Maka programnya kita bikin di sini, di dalam dari objek button. Nah, sedangkan sekarang kita memisahkan antara program, nah, programnya, ini program hidup mati kita, dengan objeknya. Jadi untuk perintah yang sama kita bisa melakukan pemanggilan dengan bentuk seperti ini. Contoh misalnya kita mau menggunakan combo box. Nah, combo box ini kita isi misalnya Alpin seluruh tim berkedip. Cek tim berkedip. Kita lanjutkan. Nah, kita ini combo box juga dan seluruh tim berkedip. Oke, kita coba. Nah, pada objek combo box berarti event yang kita butuhkan adalah event on chain. Kita akan cari on chain, klik. Nah, ini kita cukup menuliskan program ini saja. Nah, ini bapak percepat ya. Nah, jadi ini bisa diganti-ganti. Jadi dengan syarat lakukan ulangan if combo box 1 x titik 2 begitu ya, sama dengan seluruh tim berkedip dan kita cek
Ini seluruh pinnya berkedip. Oke, kita cek lagi. Ternyata masanya di sini. Ini tulisannya adalah seluruh, bukan seluruh. Nah, ini harus diganti jadi seluruh. Jadi seluruh. Oke, kita jalan lagi. 400 4, kemudian kita pilih combo seluruh penyakit. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan antara program kita yang sekarang dengan sebelumnya, maka programnya bisa kita penggal-penggal ya. Jadi tidak harus kita tulis semua program yang banyak ini ya, kita tulis lagi di bagian ini, bagian objeknya. Oke, nah kita akan rubah beberapa contoh program yang lain. Oke, kita akan coba merubah beberapa program pada form sebelumnya ini. Ini kan. Oke, kita akan ubah program yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan prosedur. Nah, kita tetapkan dulu prosedurnya. Prosedur pin 2 pin 3 prosedur pin 3 prosedur pin 4 pin 4 4 kita copy paste. Pin 9 copy. Oke, setelah ini kita akan masukkan program untuk pin 2 dulu, kemudian baru nanti kita ubah pada objek button yang ini. Oke, kita coba dulu ya. Maka Bapak akan ketikkan prosedur di form 8. Kenapa pakai form 8? Ini pin 2. Di form 2 form 8 ya. Form 8. Cek ada tidak. Oke, saya pin 2. Kemudian kita tulis belakangnya send data update. Ini juga. Kedua, kemudian begin. Kita tutup dulu supaya kita tidak salah-salah cantumnya. Nah, program yang ada di sini kita copy. Nah, ini programnya. Nah, yang ini kita ganti menjadi pin 2. Oh ya, ini yang saya.
kita tes dulu, kita kasih komentar supaya tidak ada eksepsi. Kita coba dulu satu baris ini. Oke, kita masukkan nilainya 400, nilainya 5. Sama ya. Nah, kita akan perbaiki untuk seluruhnya, nanti Anda boleh kerjakan di rumah. Yes. Ambil. Kita ganti jadi empat terus. Nah, ini lanjutkan untuk pinnya saja. Nah, untuk yang pin 4 sampai pin 9 Anda kerjakan di rumah. Pinnya. Nah, ini button untuk Alpin. Nah, ini programnya kita singkirkan. Kita singkirkan nanti. Kita ganti dengan pemanggilan saja. Ya. Oke, Bapak tulis di atas. Ini kita tulis prosedur di form 8 Alpin. Oke. Begin. Spasi. Kita ambil program untuk Alpin. Ini kita copy. Kita hapus. Sehingga bentuknya ini saja. Nah, supaya kita tidak ragu, ini kita ketik saja dengan Alpin, koma. Nah, program yang tadi yang kita tulis tadi ini jadi Alpin. Kita pastikan. Kita cek apakah program kita udah benar atau belum. Oke. Itu menit Alpin. Oke, 400 ini 4 ketiga ini Alpin.
Oke, Bapak rasa cukup pertemuan kita kali ini. Untuk prosedur pin 4, 5, 6 sampai dengan 9. Nah, ini boleh Anda kerjakan di rumah. Siapa saja mungkin akan Bapak kumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.